Nama-nama kifarat yang barusan saya sebutkan itu termasuk dalam kategori yang memang tidak Allah sukai, bahkan Allah benci dengan segala hal sesuatu. Kifarat atau kafarat gibah itu sangat mengerikan ya, dibanding dengan kifarat yang lainnya. Itu kita harus bisa membayarnya, tidak boleh memakai uang, tetapi kita harus bisa membayar kifarat itu, menunaikannya dengan puasa. Dan puasanya itu sungguh lama, sampai 3 tahun lamanya. Jadi kan gini, kalau taubatan nasuha itu tidak bisa menghapus dosa di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau untuk kita membayar kifarat, itu bisa menghapus dan menutupi segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Jadi di saat kita berpulang itu bersih. Jadi sebenarnya umat manusia yang melakukan taubatan nasuha sungguh-sungguh karena Allah dan berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Allah tidak akan melakukan lagi kesalahan dan kehilapan, itu jaminannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau ikhlas dan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam kifarat. Dan kifarat tercantum di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Iya sahabat IMP, di sini ternyata untuk menunaikan kifarat itu wajib ya. Karena kifarat adalah arti kata dari menutupi segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Bahkan kifarat itu ada beberapa macam yang memang kita sebagai umat manusia wajib membayarnya. Dan membayar kifarat itu ada 3 pilihan. Bisa dengan berpuasa, jikalau kita mampu untuk berpuasa. Bisa juga membebaskan budak, dan juga bisa membayar memakai beras, emas, atau uang. Nah, di sini saya akan membahas tentang kafarat jima. Kafarat jima yaitu kafarat yang memang harus kita bayar jikalau manusia itu melakukan dosa besar, yaitu berhubungan intim, berjima pada siang hari di saat bulan Ramadan. Itu bisa dikatakan kategori kifarat yang sangat lumayan besar ya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, pada saat itu ada salah satu orang yang memang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ orang tersebut diberikan petunjuk bahwa harus membayar kifarat sebanyak 9 uklah. 9 uklah itu berapa? Kalau dinilaikan rupiah itu adalah 157 juta. Tetapi karena tidak sanggup, akhirnya ada keringanan. Di saat orang tersebut meminta solusi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, bayarlah kifarat dengan puasa selama 6 bulan. Karena si orang itu tidak sanggup, akhirnya Nabi Muhammad memberikan pilihan kedua. Kalau begitu, bebaskan budak-budak sebanyak 90 budak. Tidak sanggup juga. Nah, yang ketiga diberi kemudahan. Bayarlah memakai uang sejumlah 9 uklah, setara dengan 157 juta. Ternyata orang itu tidak sanggup juga. Akhirnya Nabi Muhammad munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Dan di situ mendapatkan petunjuk untuk bisa membayar sesuai neptu masing-masing orang yang berbuatnya. Jadi contoh, kalau misalkan kita berbuat nih, lahirnya tuh hari Sabtu ya, dan si perempuannya itu lahirnya hari Senin, berarti 9 tambah 4, 13, itu bisa dihitung dengan 13 juta rupiah. Dan 13 juta rupiah itu dibagikan kepada 60 duafa. Bisa jompo, bisa yatim piatu, bisa juga fakir miskin. Nah, di sini pun juga selain dari kafarat jima, ada juga kafarat jihar.
yang dibayarnya itu dengan kafarat ila. Kafarat ila itu berpuasa berturut-turut selama 9 bulan dan tidak bisa dibayar dengan uang. Di sini pun juga ada ya yang dinamakan kafarat pembunuhan. Kafarat atau kifarat pembunuhan itu ternyata tidak masuk ke dalam kategori dosa besar, karena wajib membayar kifaratnya itu hanya berpuasa selama 2 bulan. Kalau tidak sanggup berarti bisa memberikan 1 muk beras kepada 90 duafa. Jikalau tidak sanggup yang itu bisa membayar uang dengan nilai 7 juta rupiah. Nah, yang barusan saya sebut dengan kafarat ila ya, yang kedua itu adalah si suami yang memang mengucapkan kepada istrinya janji tidak akan menyetubuhi selama 4 bulan. Ternyata janji itu ditentang ya, atau dilanggar. Sebelum 4 bulan itu malah menyetubuhi istrinya. Nah, itu wajib membayar kafarat karena sudah terucap oleh lisan, dan kafaratnya itu dengan berpuasa. Kalau untuk masalah bahasa cerai, itu yang sah di saat berbicara dan kepala itu dingin, tidak ada amarah sedikit pun, itu sah perceraian. Tetapi kalau misalkan si suami atau si istri bilang minta cerai atau bilang saya cerai sekarang juga dalam keadaan amarah, itu tidak sah, karena yang berbicara itu tidak dengan hati dan kepala yang dingin, tetapi dengan hawa nafsu amarah. Karena di dalam keterangan surat Al-Baqarah, di situ banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang masalah perceraian. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa pun juga ya, itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perceraian, mana perceraian yang mutlak dan mana perceraian yang tidak sah. Dan selain kafarat yang barusan saya sebutkan, ada juga kafarat yang memang membunuh binatang saat berihram. Itu juga tidak boleh, karena itu termasuk dosa yang sedang ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, di dalam Quran surat Al-Maidah, dan juga di dalam Quran surat Al-Alaq itu ada bahwa yang namanya manusia membunuh binatang saat berihram itu wajib menunaikan kafarat berupa emas atau dinar sebanyak 4 dinar. Kalau misalkan emas batangan yang 1 graman itu sebanyak 10 gram. Binatang yang tidak boleh dibunuh saat berihram yaitu binatang yang mempunyai kaki 2 seperti ayam, yang mempunyai kaki 4 seperti sapi dan kuda. Dan di situ masih banyak lagi jenis-jenis binatang lainnya yang memang tidak boleh dibunuh saat berihram. Yang boleh dibunuh saat berihram hanya ada 3 binatang, yaitu cicak, ular, dan babi. Jadi selain dari binatang itu tidak boleh dibunuh saat berihram karena itu bisa menimbulkan dosa ya. Dan di situ kita wajib menunaikan kafarat. Terus selain itu pun juga ada kafarat jinah. Kafarat jinah yang memang orang lakukan selama bertahun-tahun lamanya ya. Di situ bisa dikatakan dosa yang sangat besar, bahkan membayar kafaratnya juga tidak cukup dengan uang saja. Karena di dalam keterangan surat Al-Maidah bahwa kafarat yang memang harus dikeluarkan atau dibayar oleh si umat yang melakukan jinah itu nilainya bisa disetarakan dengan 368 juta rupiah. Jadi bisa dikatakan 9 uklah ya dikali 3 lah, kurang lebih seperti itu. Kenapa kafarat jinah termasuk dosa besar? Itu jelas karena jinah itu sangat dilarang oleh agama, terutama di Islam ya. Di Islam itu sangat ketat dalam segi hal berhubungan, karena adanya pernikahan itu adalah ibadah yang sangat besar. Di saat si umat manusia melakukan zina, itu wajib menunaikan kafarat, baik dengan puasa. Kalau puasa itu harus puasa 2 tahun lamanya. Dan kalau misalkan memakai uang rupiah, itu harus dengan nilai 9 uklah kali 3. Jadi di sini untuk masalah kafarat,
Yang pertama yang paling besar itu adalah kafarat jinah, yang kedua adalah kafarat jima. Kita kembali ke kafarat jima untuk menjelaskan kenapa kafarat jima bisa dikatakan atau dikategorikan kafarat besar. Karena di saat bulan Ramadan kita melakukan hubungan intim walaupun suami istri, itu sangat tidak boleh, karena bulan Ramadan itu tidak boleh terkotori oleh yang namanya najis, tidak boleh terkotori dengan hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Harus benar-benar bersih dan suci. Jikalau suami istri yang ingin melakukan hubungan intim atau kewajiban batinia, itu bisa dilakukan setelah bada taraweh atau sebelum sahur, supaya tidak menjadikan dosa besar terhadap umat masing-masing. Nah, untuk kafarat pembunuhan kenapa bisa kecil? Karena kafarat pembunuhan, apalagi muslim membunuh muslim, itu memang ada di dalam kitab fikih madhab Imam Syafi'i, bahwa kita membunuh sesama muslim jikalau ada sebab, baru di situ kita wajib membayar kifarat, karena yang namanya pembunuhan tetap dosa, tetapi kifaratnya itu kecil, tidak besar. Karena ada sebab. Kenapa? Ada contohnya kok. Sesama umat muslim membunuh. Kita kembali ke Nabi Khidir alaihissalam. Pernah membunuh sesama muslim. Karena tahu ke depannya akan seperti apa. Dan mungkin umat-umat manusia biasa membunuh orang muslim karena ada sebab sesuatu yang memang mengharuskan dia harus membunuh. Contohnya sudah terlalu sakit hati karena orang itu sudah menganiaya atau menzolimi, seperti itu. Untuk muslim yang membunuh non muslim, di situ pun juga tetap ada kifaratnya, dan kifaratnya itu tidak jauh beda dengan muslim membunuh muslim, karena yang namanya kifarat itu berasal dari kata kafarah, yaitu menutupi atau terselubung, yang disebut dengan denda yang harus dibayarkan dalam kasus atas pembunuhan, jima, jinah, zihar, ila, dan juga gibah. Karena nama-nama kifarat yang barusan saya sebutkan itu termasuk dalam kategori yang memang tidak Allah sukai, bahkan Allah benci dengan segala hal sesuatu perbuatan dosa yang barusan saya sebutkan. Bahkan gak banyak juga ya di dunia ini orang yang melaksanakan kewajiban sholat atau ibadahnya itu sangat rajin, tetapi maksiatnya pun juga tetap dijalankan. Sungguh rugi orang tersebut, karena tidak akan pernah menemukan ketenangan batin, tidak pernah menemukan kebahagiaan. Yang ada selalu ditimpa masalah-masalah dan masalah, karena ibadahnya dijalankan, maksiatnya juga jalan. Nah, itu kategori yang memang bisa disebut dengan dumah atau udumah. Kenapa dibilang udumah? Udumah itu adalah umat yang melakukan dosa-dosa besar ya, dan di situ sangat-sangat wajib membayar kifarat hanya 1 kali seumur hidup, dan setelah itu jangan pernah sampai melakukan lagi kesalahan-kesalahan. Jikalau melakukan kesalahan-kesalahannya lagi, itu akan mendapatkan hukumannya itu adalah hukuman disengsarakan batin dan disengsarakan harta duniawinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kifarat itu adalah denda yang memang harus kita bayar di pengadilan, yaitu pengadilan apa? Bukan pengadilan negara, bukan pengadilan agama, tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang kita harus menyayangi, mencintai, menghormati, menghargai sesama. Dan kafarat itu kalau kita memang mampu membayar dengan uang atau emas, ya kita santunkan kepada orang yang berhak agar dosa kita di dunia dan di akhirat itu dihapuskan. Jadi kadang orang itu sangat tidak memperdulikan kifarat, padahal kifarat itu sangat penting. Karena yang namanya manusia yang tidak memperdulikan kifarat itu yang merasa tidak punya dosa. Sangat rugi hidupnya kalau misalkan tidak mengingat dosa dan tidak membayar denda kifarat. Dan ada satu lagi, yaitu kifarat gibah. Kifarat atau kafarat gibah itu sangat mengerikan ya, dibanding dengan kifarat yang lainnya. Mungkin kalau kafarat jinah dan kafarat jima itu dibayarnya itu dengan uang yang
ratusan juta gitu kan. Tapi kalau untuk kafarat ghibah itu kita harus bisa membayarnya, tidak boleh memakai uang, tetapi kita harus bisa membayar kifarat itu, menunaikannya dengan puasa. Dan puasanya itu sungguh lama, sampai 3 tahun lamanya. Maka dari itu, untuk umat manusia di muka bumi ini, jangan pernah bergibah, apalagi bergibah yang tidak ada bukti. Bergibah yang memang menjelekkan orang yang rajin ibadah, itu sungguh sangat tidak boleh. Karena kita boleh membicarakan orang atau membicarakan sesuatu yang ada buktinya dan ada faktanya. Di samping kita tidak melihat bukti dan fakta, itu termasuk ghibah. Dan kita wajib membayarnya dengan menunaikan puasa 3 tahun lamanya. Jadi di antara kifarat-kifarat yang tadi saya sebutkan, yang lain boleh memakai beras, uang, emas, dan puasa. Tetapi hanya kafarat ghibah yang tidak bisa dipakai atau dibayar dengan yang lainnya. Cukup hanya dengan puasa saja. Ya sahabat IMP, tadi saya menjelaskan tentang masalah menunaikan kifarat yang ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 89 dan di ayat-ayat lainnya. Itu bagi orang yang mampu bisa membayar pakai uang dan emas. Jikalau tidak mampu, bisa dengan berpuasa. Nah, jikalau 3 pilihan yang pernah Nabi Muhammad SAW bersabda kepada salah satu umat yang tadi saya sebutkan, itu tidak bisa melakukan ketiga-tiganya. Tidak ada kata lain lagi, yaitu dengan taubat nasuha selama 100 hari. Walaupun tidak sama tarafnya dengan kafarat, tetapi di situ bisa sedikitnya mengurangi dosa-dosanya. Jadi kan gini, kalau taubat nasuha itu tidak bisa menghapus dosa di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau untuk kita membayar kifarat, itu bisa menghapus dan menutupi segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Jadi di saat kita berpulang itu bersih, tidak ada beban lagi, karena kita sudah menunaikan kifarat, yaitu denda selama kita hidup di dunia ini pernah melakukan segala dosa-dosa dan kesalahan. Nah, sahabat IMP, kenapa tidak setaraf ya antara membayar kifarat dan taubat nasuha? Karena kalau taubat nasuha itu kan tidak ada benda atau harta yang kita keluarkan, atau tidak ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Maka dari itu, kalau umat manusia tidak bisa membayar kafarat dengan 3 pilihan yang Nabi Muhammad SAW bersabda, itu bisa melakukan taubat nasuha, tetapi taubat nasuha itu tidak bisa setaraf dengan kifarat, karena umat manusia yang melakukan taubat nasuha itu akan dengan mudah mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Padahal udah jelas ada salah satu ayat yang menyebutkan tentang masalah kifarat sumpah palsu atau kifarat dengan mengatasnamakan Allah, janji yang diingkari. Itu kan sangat besar juga ya dumahnya, karena harus membayar senilai 101 juta kalau dengan rupiah. Kalau dengan dinar itu harus membayar 16 dinar. Maka dari itu, orang yang melakukan taubat nasuha tanpa ada pengorbanan dengan membayar denda kifarat, itu pasti akan melakukan lagi hal-hal dan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Tetapi kalau dengan membayar kifarat akan kapok, karena di saat setelah membayar kifarat dan kita akan melakukan dosa tersebut, kita akan mikir 2 kali. Wah, kalau kita melakukan dosa lagi, pasti nanti harus bayar lagi kifarat. Sedangkan nilainya itu nggak sedikit loh, banyak, besar gitu. Terus kalau misalkan nggak dibayar dengan uang, aduh nanti kita harus berpuasa lagi kalau melakukan dosa. Ya udahlah, saya nggak akan melakukan dosa lagi. Jadi sebenarnya umat manusia yang melakukan taubat nasuha sungguh-sungguh karena Allah dan berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Allah tidak akan melakukan lagi kesalahan dan kehilapan, itu jaminannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau ikhlas dan sungguh-sungguh. Tetapi kalau yang tidak ikhlas dan tidak sungguh-sungguh, percuma, karena akan melakukan lagi hal yang sama. Nah, jikalau ada umat manusia yang tidak melakukan dua-duanya,
baik membayar kifarat atau taubatan nasuha, sungguh sangatlah rugi, karena orang tersebut di setiap doa-doanya akan ditangguhkan, tidak akan langsung diijabah oleh Allah, karena Allah akan melihat segala kesalahan dosa-dosa umat manusia itu untuk bisa dihapuskan dengan tata cara yang ada di dalam Quran yang sudah tadi saya sebutkan, antara kifarat atau taubatan nasuha. Makanya orang yang tidak melakukan dua-duanya akan selalu dirundung kesedihan, dirundung duka, dan akan mendapatkan kesengsaraan di dunia yang bisa turun-temurun kepada anak, cucu, cicit, dan pianak. Nah, sahabat EMP, jadi di sini kita harus bisa memahami arti dari kifarat dan taubatan nasuha, bahwa kita harus benar-benar ikhlas dalam menunaikan kifarat, dan kita pun juga harus bisa bersungguh-sungguh dalam menunaikan taubatan nasuha. Jangan pernah kita mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang di mata Allah itu sangat merugikan bagi umatnya. Nah, sahabat IMP, mungkin sementara saya pamit undur diri. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.